Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Habibah, NRP 184010158, kelas 18 MJC, mata kuliah pengukuran kinerja sumber daya manusia, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya mengenai UAS pengukuran kinerja sumber daya manusia nomor 3 dan 4. Yang ketiga, mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja sumber daya manusia penting dalam mengelola manajemen sumber daya manusia di perusahaan? Karena pengukuran kinerja sumber daya manusia merupakan kegiatan mengukur kinerja karyawan dalam perusahaan untuk bisa melihat langsung kinerja karyawan dan bisa menganalisa kemampuan karyawan secara individual serta untuk meminimalisir yang tak semestinya dikehendaki lewat feedback hasil kerja dan sebagai dasar pemberian penghargaan pada individu yang sudah memenuhi atau melebihi tujuan yang telah disetujui atau dicapai. Selanjutnya, yang keempat, tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja sumber daya manusia. Yang pertama, ada tahapan perencanaan. Sebagaimana umumnya, suatu kegiatan penilaian kinerja juga harus diawali dengan suatu perencanaan. Perencanaan biasanya disusun pada awal tahun untuk berencana 1 tahun ke depan. Tahap ini diambil dalam upaya penyusunan sasaran kinerja yang diharapkan kepada karyawan dan kompetensi yang diharapkan oleh perusahaan untuk setiap karyawannya. Selain itu, harus dipertimbangkan hal-hal apa saja yang harus menjadi standar dalam penilaian kinerja agar penilaian menjadi ideal. Pada tahap ini juga sudah harus ditentukan sistem atau metode penilaian kinerja apa yang akan dipakai. Secara umum, ada 4 metode yang digunakan dalam penilaian kinerja karyawan. Pertama, ada tingkah laku, kedua ciri dan sifat individu, yang ketiga hasil kerja, yang keempat kombinasi ketiganya. Yang kedua, ada penyusunan data dan bahan. Setelah perencanaan sudah matang, langkah berikutnya adalah melakukan penyusunan data dan bahan. Data-data yang terkait seperti laporan kerja, pencatatan perusahaan, hingga data-data yang lainnya harus disiapkan. Selanjutnya, data-data itu dijadikan rujukan dari pihak penilai, baik itu manajer, pimpinan, kepala divisi, dan lainnya, untuk berdiskusi dalam melakukan penyusunan bahan yang diperlukan dalam penilaian kinerja. Yang ketiga, ada pelaksanaan atau performing. Pelaksanaan menjadi tahap pemungkas dalam melakukan pemantauan dan umpan balik yang dilaksanakan sepanjang tahun berjalan. Biasanya dalam pelaksanaannya akan ada proses tiap bulan atau pada tengah tahun. Proses umpan balik dilakukan bisa berupa pemberian searching dari atasan kepada karyawannya. Yang keempat, ada penilaian dan review. Hasil yang didapat dari pelaksanaan tentunya harus dilakukan penilaian di tiap akhir tahun pelaksanaan. Tahap ini membutuhkan komunikasi yang intens mengenai review dari seluruh proses pelaksanaan sepanjang tahun. Para penilai pimpinan harus berdiskusi dengan melihat sudut pandang dan kondisinya. Yang kelima, pembuatan laporan hasil. Setelah semuanya dilakukan termasuk mereview hasil penilaian, langkah terakhir adalah dengan membuat laporan hasil dari proses penilaian kinerja ini selayaknya diberikan kepada setiap karyawan sebagai bahan rujukan. Sampaikan juga yang dikembang rencana yang dikembangkan perusahaan agar karyawan juga bisa mempersiapkan atau bisa memberikan saran dan masukannya. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.